Kalau haji aku karena belum haji jadi mungkin aku belum bisa menjelaskan dengan sangat detail. Tapi kalau umroh aku insya Allah bisa menjelaskan dengan detail. Yang pertama itu adalah niat. Niat itu adalah sederhana dan menggambarkan kenapa kita ke sana. Ketika kita sudah sampai ke mikot itu adalah tempat untuk berniat. Maka ada ucapan yang kita harus sebutkan kepada Allah, labbaika Allahumma umrotan. Artinya adalah, ya Allah, aku datang kepadamu untuk melaksanakan umroh. Kata-kata ini bagiku spesial banget karena ini menandakan esensi daripada semuanya. Apa esensinya? Esensinya adalah bahwasanya aku kesana atas undangan Allah, bukan karena yang lain. Wow. Bukan karena uang, bukan karena jabatan, bukan karena aku sempat, tapi semua karena undangan Allah. Ini adalah inti daripada semuanya. Aku diundang oleh Allah. Dan kalau Allah sudah ngundang aku, maka semua pikiranku tentang apapun yang mungkin bisa terjadi, enggak. Aku diundang Allah. Aku berdosa kok aku bisa sampai di sini ya. Aku diundang Allah. Itu yang paling penting koneksinya. Nah, sehingga apapun yang menjadi keraguan kita senantiasa menekankan pada diri kita, aku diundang Allah. Artinya ini bukan random. Ini adalah precise. Maka bagian daripada maha presisinya Allah adalah meyakini bahwasanya ketika kita datang ke sana adalah undangannya Allah. Maka kalau kita adalah undangan Allah, berlakulah seperti tamu yang baik. Maka ucapan pertama, labbaika Allahumma umrotan. Begitu kita hadapkan hati kita kepada Allah, mengucapkan kata itu, maka saat itu kita harus memulai kondisi ihram. Ihram itu adalah kondisi mengharamkan diri kita dari larangan-larangan. Gunting kuku itu dilarang, berdebat dilarang, ngelucu masih boleh. Bener kan nih? Bener. Puat takut tapi pas kemarin takut ya. Aku takut ngelucu Ustaz, kenapa? Takut gak kelihatan Ka'bah kata dia. Akhirnya aku yang ngelucu. Nah, terus kemudian menggunting kuku, terus kemudian kayak bercumbu, menikah, dinikahkan dan seterusnya. Ada larangan-larangannya di dalam ini. Memakai wewangian itu sudah nggak boleh lagi setelah itu. Nah, setelah itu dia pokoknya senantiasa bertalbiyah. Nah, talbiyah itu juga sama, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang ya Allah, labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah aku datang dengan mengosongkan niat selain pada Engkau, tanpa menserikatkan Engkau dengan apapun. Aku tinggalin rumahku, aku tinggalin keluargaku, aku tinggalin kerjaanku karena aku pengen untuk fokus kepada Engkau ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Sesungguhnya semuanya ya Allah, semua puji-pujian, terus semua kekuatan apapun, semua kerajaan, semuanya adalah kepunyaan Engkau. Aku datang, aku tidak membawa apapun selain aku niat cuma pada Engkau. Itu kita bawa, ulang-ulangin terus. Nah, yang paling penting itu menghadapkan hati. Setelah sampai di Mekah, kita turun dari hotel, lihat Ka'bah. Lihat Ka'bah itu merupakan privilege bagi orang pertama kali. Serius, aku nggak pernah nangis seperti aku nangis pertama kali ketika lihat Ka'bah. Itu rasanya gini mas, rasanya aku tahu Ka'bah itu seperti apa, dan nggak aneh karena kita bukan hidup di zaman kayak mereka dulu kan ya. Kita punya internet dan segala kita lihat. Tapi ketika kita ngelihat Ka'bah itu di satu titik, ya memang benar sih. Kenapa namanya Makkah? Makkah itu berasal dari kata bakah, artinya adalah menangis, al-baka. Maka orang-orang ketika di situ hidayahnya ya salah satu adalah lewat tangisan. Maka kan aku udah pernah bilang katanya Khalil Gibran, itu kan orang jatuh cinta dikasih dua, lisan dan air mata. Nah di situ kelihatan tuh semua orang lisan-lisannya. Tahu pemandangan apa yang paling membuat aku sedih ketika di situ mas? Ada dua. Satu, sedih apa terharu? Sedih dan terharu. Ada dua. Satu, aku selalu ngelihat ada bapak yang ngangkat anaknya yang masih kecil. Karena kan crowded kan ya, dia harus ngangkat. Dan aku bayangin itu kan capek banget ya. Tapi dia ngangkat anaknya, bahkan anaknya baru lahir. Seolah-olah pengen ngasih tau gini, aku pengen kenalin kamu ke Allah sebelum semuanya. Itu pertama. Yang kedua, yang buat aku terharu, bapak-bapak bungku senantiasa aku lihat. Bapak-bapak bungku ditarik sama anaknya. Aku pikir ini, aku pengen jadi kayak gitu. Maksudnya penghargaan apa yang lebih besar bagi seorang ayah kecuali punya anak. Aku tahu bahwa anaknya bisa naik golf car. Aku tahu anaknya bisa dorong dia pakai dorongan lah. Ya. Tapi dia memilih untuk ngajak bapaknya, ayo pak jalan. Dan dia sabar dengan bapaknya. Maksudnya bapaknya sudah bungkuk, ibunya sudah bungkuk. Aku pikir gini, apalagi yang lebih bahagia daripada kita digituin sama anak kita. Maksudnya seolah-olah ingin bilang begini, dulu kamu gendong aku, dulu kamu jaga aku, sekarang giliran aku bawa kamu sini. Di situ semua orang berzikir. Ketika awalnya dia tawaf, dia ketemu Hajar Aswad, seperti Rasulullah ngelihat Hajar Aswad sebagai sebuah tanda untuk memulai.
Nah, maka dalam 7 putaran itu yang diutamakan adalah berzikir. Apa zikirnya? Subhanallah, balik lagi karena di Baitul Ma'mur tuh seluruh malaikat berzikir dengan tasbih subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Di situ doa. Doa terus selama 7 putaran. Selesai, itu berarti sudah selesai 2 tuh. Niat udah selesai, lalu kemudian tawaf udah selesai. Setelah itu sa'i. Nah, sa'i itu menggambarkan Nabi Ibrahim punya anak. Nabi Ismail yang ditinggal di situ bersama dengan Bunda Hajar. Bunda Hajar ketika sudah ditinggal Ibrahim, nggak ada minum, Mas. Nggak ada minum, susunya udah kering, makanan sudah habis, nggak ada. Maka dia percaya dengan Allah. Dia yakin Allah nurunin kita ke sini, pasti Allah punya sebab. Dia taruh anaknya, dia lari nyari air. Nyari ke Bukit Sofa, nggak dapat. Dia lihat ada Bukit Marwah, 410 meteran kira-kira. Dia lari ke Bukit Marwah. Dari situ dia lihat lagi, jangan-jangan di sana ada yang aku lewatin. Balik lagi Bukit Sofa 410, bolak-balik 7 kali. 3,5 kilometeran mungkin ya. Bolak-balik 7 kali. Setelah bolak-balik 7 kali itu, dia nggak putus asa, tapi ternyata yang dia lihat adalah kakinya Nabi Ismail itu yang masih bayi itu nendang tanah, muncrat air. Airnya terus dibilang Zam, ayo kumpul berhenti, Zam, makanya namanya air Zam-Zam karena kumpul dan berhenti. Setelah dia terus kemudian ada air Zam-Zam itu, dia dikenyangkan dan di dahaganya selesai dan kenyang dengan air Zam-Zam itu. Maka muncullah peradaban karena ada air Zam-Zam. Nah, itu kita bolak-balik untuk memperingati gini. Dalam hidup kita pasti nyari sesuatu. Kadang-kadang mungkin solusi daripada permasalahan nggak tampak, yang mungkin orang kira kita ringan padahal kita berat. Tapi di situ 7 kali kita bolak-balik untuk ngasih tahu pada Allah, ya Allah ini aku udah berusaha 7 kali di tempat yang sama. Bisa jadi solusi yang kau berikan bukan dari sini, tapi justru dari tempat yang aku nggak duga-duga. Artinya Allah pasti akan ngasih solusi dengan cara yang terbaik, dengan waktu yang paling tepat dan cara yang paling indah. Cara paling indah, tempat paling tepat, dan dengan sesuatu yang paling bagus. Nah, itu adalah sa'i. Selesai yang ketiga, yang 4 tahallul, botakin rambut. Rasul doain orang, ya Allah berkahilah orang-orang botak. Terus kemudian para sahabat datang, ya Rasul doain kita juga dong yang nggak botak. Semoga Allah memberkahi orang-orang botak. Kita nih. Lalu kemudian botak bukan atas pilihan saya sih. Paksaan ya. Paksaan genetik. Nah, lalu kemudian doain lagi ya Rasulullah, berkahilah orang-orang botak. Ya Rasul, yang memendekkan doang yang nggak botak ya Rasul. Ya udah, semoga yang memendekkan juga dikasih berkah. Artinya Rasul doain orang botak 3 kali nih. Dan orang yang nggak botak sekali. Nah, maka setelah itu kita memotong rambut sebagai sebuah simbol bahwasanya kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Mungkin yang selama ini kita merasa ada, ya namanya rambut kan dianggap sebagai mahkota ya. Ya udah, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Semuanya bersih seperti terus kemudian orang keluar dari perut ibunya. Nah, itu dalam umroh. Dalam haji ada tambahan itu saja tadi kan, ke Arafah, lalu kemudian lempar jumroh, lalu kemudian di Mina, di Muzdalifah dan segala macamnya itu.